Bapak Ibu menyampaikan salam hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib, betul? Saya doakan yang menjawab salam dengan ikhlas, dengan semangat, kehidupan dunia dan akhiratnya diberkahi Allah, amin. Yang menjawab salam dengan ikhlas, semangat, yang punya hutang Allah mudahkan. Kalau hutang masjid belum lunas, tanggung jawab gubernur. Tadi kata Pak Ketua cuma sekian Pak sisa hutang, dilunasi, ternyata masih ada hutang. Aman Pak Ketua, tidak usah buang-buang repot lagi. Bapak Ibu sekalian, pertama yang utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang membuat mata kita bisa melihat Allah, yang membuat telinga kita bisa mendengar Allah, yang membuat mulut kita bisa bicara juga Allah. Singkatnya Bapak Ibu, kita ada di dunia ini karena Allah. Dan tidak lama lagi kita semua, apapun posisi kita, bagaimanapun kesehatan kita, berapapun banyak harta kita, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Karena begitulah cerita dunia ini Bapak Ibu, cerita yang sudah ditulis dalam sebuah buku, dan buku itu Bapak Ibu sudah selesai, tintanya sudah kering, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Jangan mentang-mentang dia orang kerja di kesehatan, dia juga dokter spesialis, kemudian umurnya jadi lebih panjang daripada yang nggak dokter. Nggak betul. Banyak juga dokter-dokter yang spesialis masih muda meninggal duluan, karena memang kematian itu tidak melihat profesinya, tidak melihat tua dan muda, tidak melihat kaya ataupun miskin, tidak melihat rumahnya di kota maupun di desa. Itu sudah tertulis dan tinta untuk menulisnya sudah kering. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam setiap kejadian, situasi, kondisi apapun, kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh letih. Untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak-banyak bersyukur, kita paham posisi kita. Kalau kita ini hamba itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa kecuali Allah. Itulah posisi hamba, dan itulah tugas utama kita dihadirkan di dunia ini, untuk mengetahui posisi kita. Bahasanya tuh tahu diri, kalau kita ini adalah seorang hamba. Ada yang dikasih pangkat gubernur, gubernur juga hamba. Ada yang diberikan rumah besarnya juga statusnya hamba. Kenapa? Berapa banyak orang yang hari ini punya rumah besar, besok hilang rumahnya Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang punya mobil banyak besar, hilang mobilnya. Itulah hamba, tidak punya apa-apa. Yang punya tuannya. Kapan saja tuannya ingin ambil, nggak ada yang bisa menghalangi. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, berkorban segalanya, hartanya, waktunya, bahkan dirinya dikorbankan. Untuk apa? Bukan untuk jadi orang yang paling terkenal, bukan. Bukan untuk menjadi yang paling berkuasa di muka bumi ini juga bukan. Bukan juga untuk orang yang paling kaya di muka bumi ini juga bukan. Karena kekuasaan, keterkenalan, kekayaan itu semu Bapak Ibu, tidak lama, sebentar saja. Dulu Allah telah ciptakan hamba Allah, kekasih Allah, Nabi Allah, menjadi penguasa yang luar biasa. Belum pernah ada penguasa sehebat beliau. Siapa anak-anak namanya? Ayo, ada yang bisa jawab? Nabi siapa yang jadi raja, yang hebat, yang bisa mengendarai awan, yang bisa bicara dengan hewan?
Kamu berdiri. Nabi apa? Nabi Sulaiman. Cair lagi. Cair lagi. Cair. Punya ibu? Punya. Ibu masih sehat? Masih. Alhamdulillah masih. Kamu sayang nggak sama ibunya? Sayang. Tanda sayangnya apa? Ibu kamu senang makanan apa? Ibu nggak tahu senang. No. Tanya, ada ibunya? Ada di rumah. Ikut pengajian? Jarang. Enggak, jarang juga. Di rumah sekarang? Ya. Ibunya nanti ceritanya makannya sedang apa kamu belikan pagi itu? Mau? Nanti kamu belikan kesenangan ibu kamu maunya makan apa, belikan dan nanti kasih. Cara ngasihnya disuapin. Bisa? Bisa. Udah pernah nyuapin ibunya belum? Belum. Belum pernah. Jarang. Kamu sudah pernah disuapin ibu belum? Sering. Berapa tahun disuapin ibu? Lama lah. Nah, jadi kalau kamu sayang tidak cukup hanya dengan kata-kata. Hari ini banyak orang yang gombal, sayang, tapi buktinya nggak ada, betul nggak? Nah, agar kamu menjadi cita-citanya apa? Itu DNI. DNI. Salam Komandan Kuret. Siapa namanya? Razi. Nah, cita-cita jadi tentara. Insya Allah kita doakan paling kecil jadi Komandan Kuret. Ya. Nah, jadi coba caranya maka mudah. Kamu nanti itu hadiah, belikan makanan kesukaan mama, suapin. Bisa? Disuapin sebalik kamu nanti minta doa. Pak, saya kepengen menjadi TNI. Kalau sudah disampaikan, Pak, paling kecil jadi Komandan Kuret nih, Mak. Dan kalau mama doakan, saya minimal bintang 3 nih jatuh. Doakan, Allah kuasa. Yakin nggak sama Allah? Bismillah, sekarang duduk. Alhamdulillah, ya, boleh. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu raja, sakti. Itu pasukannya, jamaahnya sakti. Bukan hanya manusia yang sakti, bukan hanya manusia yang cerdas, tetapi jin juga jadi pasukannya. Angin jadi jamaahnya. Semut, hewan-hewan jadi jamaahnya Nabi Sulaiman. Ada nggak kira-kira presiden di dunia ini yang begitu? Nggak ada. Ada nggak raja selama ini seperti itu? Nggak ada. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam tahu diri. Walaupun sakti mandraguna itu bisa mengendarai awan, bisa memerintahkan jin-jin, bisa memindahkan singgasananya Balqis dalam sekejap. Tetapi Nabi Sulaiman tahu diri, dia cuma hamba, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa kecuali Allah. Hari ini banyak sekali orang yang lupa tentang dirinya. Dikasih pangkat ketua RT, oh saya ini ketua RT, kamu kalau nggak lapor gawat. Bukan RT sini. RT jauh di sana. Ya. RT 15 Pak. Iya. Baru diangkat jadi gubernur. Waduh, seakan-akan nasib orang di tangan dia. Padahal gubernur bisa melihat juga karena Allah, betul. Gubernur bisa mendengar juga karena Allah. Hamba, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Hadirin sekalian, cuman namanya manusia memang seringkali lupa. Memang Allah sampaikan manusia ini tempatnya lupa, mudah sekali lupa. Maka agar tidak lupa, bagaimana caranya? Agar tidak lupa, sering-sering ke masjid. Tapi Pak, masjidnya sepi Pak. Maka dihidupkan masjidnya, buka 24 jam dengan program masjidnya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia ini Masya Allah negara yang luar biasa. Negara yang Allah sangat cinta kepada Indonesia. Tandanya Indonesia inilah negara satu-satunya di muka bumi ini yang Allah bangunkan masjid musola kurang lebih 1 juta. Nggak ada negara lain yang punya masjid musola 1 juta tuh nggak ada. Tadi Pak Ketua DKM, Pak ini masjid RT Pak, tuh bayangin masjid RT sehebat ini.
Bagaimana masjid RW? Bagaimana masjid kelurahan? Bagaimana masjid kecamatan? Bagaimana masjid kota? Bagaimana masjid provinsi? Hadirin sekalian, tetapi kenapa kok Indonesia ini Pak hari-hari bencana terus? Oh, gara-gara ini, gara-gara itu. Ya, mungkin benar. Tetapi menurut saya yang paling benar itu, gara-gara gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini gara-gara yang utama. Kalau gara-gara ini, gara-gara itu, ya mungkin betul, mungkin tidak. Ya, saya nggak mau ikut campur kalau gara-gara yang lain. Tapi gara-gara utamanya apa? Gara-gara utamanya gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Betul apa betul? Betul. Kalau nggak percaya, yuk kita buktikan. Kita buktikan bisa. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya ke 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga ke Aceh. Saya sholat subuh di 3 masjid provinsi, 3 masjid raya. Masjid raya provinsi Aceh, masjid raya di Sumatera Barat, masjid raya di Sumatera Utara. Masjid raya Aceh besar Bu, tsunami datang masih bertahan. Bayangkan. Dan saya bicara di situ diberikan kesempatan untuk bicara sedikit mengenai agama, tapi bukan ceramah. Kalau ceramah tugas ustaz, kita ini sosialisasi. Jadi dikasihlah waktu sosialisasi sebentar. Dan pembicaraan saya nggak keluar daripada masjid, ya, karena memang ada keprihatinan yang besar terhadap masjid kita hari ini. Banyak masjid-masjid hari ini tiangnya lebih banyak dari jamaahnya. Bahkan ada masjid celengannya lebih banyak dari jamaahnya. Masya Allah. Serem jadinya orang datang. Orang datang ke masjid hari ini curhat sama saya, kenapa kamu nggak datang ke masjid? Bodoh Pak, serem Pak. Serem gimana? Celengannya Pak banyak banget. Nah kita kalau nggak bawa apa-apa gimana urusannya Pak? Bapak Ibu sekalian, nah maka saya mau zakarah ke beberapa pengurus masjid. Saya katakan, bisa tidak kita memakmurkan masjid ini itu dengan senyap-senyap. Misal masjid ini Pak, itu kebutuhan listriknya sekian. Masjid ini Pak, kebutuhan operasionalnya sekian. Oke. Maka dalam program masjidnya Rasul itu ada namanya musyawarah. Musyawarah. Jadi musyawarah itu perlu dibuat dalam masjid. Kami pernah acara di mana di Jakarta itu dengan Pak Cecep Nuntut Istimewa Cikampek itu kegiatannya besar, menghadirkan banyak sekali orang. Satu ketika di satu ruangan begitu, ya Pak Cecep ketika itu ulama kita, pimpinan kita mengatakan ini kegiatan sudah berjalan dan sepertinya masih ada kekurangan dana. Coba ajak si A, si B, si C, si D, kurang lebih 10 orang diundang, 10 orang didudukkan dalam musyawarah. Pak Cecep ngomong sebentar saja, nggak berapi-api, nggak ngancem-ngancem juga enggak. Bapak hadirin, ini acara kita alhamdulillah termasuk sukses. Tamu-tamu juga banyak sekali yang berdatangan. Cuma tadi ketua panitia katakan ada beberapa hal yang harus diatuntaskan. Mungkin ada yang punya masukan, silakan satu-satu. Satu orang nanya, berapa kekurangannya Pak Cecep? Sekian.